Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya mari kita hidup bijak. Hidup bijak, jangan keburu dan terkuasai oleh perasaan yang merugikan diri sendiri. Dan lalu kita semakin beriman bahwa kalau orang-orang begitu terpesona dan berpasrah pada Yesus, mari kita pun juga mendekat dan akrab pada Yesus. Bagaimana? Sudah berusaha untuk berdekatan dan akrab dengan Yesus? Sudah ada? Apa yang dilakukan untuk akrab dengan Yesus? Satu, misa. Selain misa apa lagi? Berdoa. Selain doa apa lagi? Baca kitab suci. Setelah baca kitab suci apa lagi? Ikut BKSN. Ya. Karena kalau hanya baca sendiri, kadang-kadang mumet, nggak ngerti kok, semakin pusing ya baca kitab suci. Setelah kita ikut BKSN menjadi jelas. Romo gembar-gembar BKSN memang Romo ikut. Oh ikut saya. Saya BKSN di tempatnya Bu Indrawati. Ya. Saya ikut BKSN di Ciapus, di Pasir Kuda. Lalu nanti ke sana lagi. Lalu kemarin saya ikut BKSN di Bogor Tengah. Tapi yang terjadi adalah mereka yang kumpul berusaha untuk semakin dekat dengan Yesus yang mempesona itu. Bukan sebaliknya, hanya penasaran siapa sih Yesus itu. Pemazmur berkata, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para Bapak, Ibu, dan para terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Penuh syukur kehadirat Tuhan, pagi ini kita hadir pada Kasih Kudus. Hari ini adalah hari Kamis biasa pekan ke-25. Mari kita sejenak, kita hati kita akui segala kurang dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun pada Tuhan agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Para Bapak, Ibu, dan para terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi, selamat pagi semuanya. Ya, berangkat dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9, saya akan berbicara tentang kecemasan, tentang kegelisahan, tentang kekhawatiran. Ngomong-ngomong ini saya tanya pada Bapak Ibu, saudara-saudariku, pernahkah para Bapak, Ibu dilanda atau dihantam oleh rasa cemas, rasa khawatir yang amat sangat? Pernah? Gak usah ngomong, kelihatan sekali itu. Bahwa hidupmu itu kelihatan cemas, gitu. Begitu khawatir gitu. Ya, memang tak jarang ya, kita ini dilanda oleh rasa cemas, rasa khawatir, rasa was-was, rasa tidak nyaman, rasa gelisah yang demikian dahsyat. Karena begitu dahsyatnya sampai-sampai nggak makan, nggak minum, nggak tidur, rasanya ya nggak nyaman saja. Atau malah sebaliknya, makan terus, minum terus, tidur nggak bangun-bangun. Jadi bisa menjurus ke sana ketika orang dilanda, dihantam oleh rasa cemas, rasa khawatir, rasa gelisah yang demikian luar biasa. Nah, Injil hari ini juga berbicara seperti itu. Saya akan baca ulang karena hanya 2 ayat. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sangat-sangat cemas. Karena apa? Karena dengan yang terjadi itu, dia sendiri merasakan, ya, kok sekarang sekian banyak orang beralih perhatian, kok tidak kepada saya, tetapi kepada figur yang muncul itu. Kok orang begitu terpikat, terpesona, ngikut orang itu. Siapa sih dia?
Maka dia pun sebagai raja bertanya-tanya kepada bawahan, pada masyarakatnya, siapa dia? Kok begitu mempesona kalian? Lalu di sana ada jawaban yang ngambang sebenarnya. Jawaban yang ngambang seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada yang mengatakan pula bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada juga yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Orang tidak memberikan jawaban secara pasti, karena memang belum tahu persis siapa tokoh figur yang mereka ikuti itu. Lalu Herodes sendiri tadi membuat kesimpulan. Kesimpulan pun ngambang. Ia berkata, bukankah Yohanes telah kupenggal kepalanya? Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal besar itu? Karena telah melakukan hal yang besar, maka Herodes pun berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Herodes cemas, Herodes gelisah, Herodes khawatir atas hadirnya orang yang bisa berbuat besar. Maka dia cemas dan khawatir kenapa? Kira-kira kenapa ya? Ya betul, satu tersaingi, tergusur, akan tinggalkan oleh sekian banyak orang. Dan dia yang sudah mapan, yang sudah kaya, punya jabatan itu, akhirnya akan kehilangan segalanya dan bukan apa-apa. Maka dia gelisah. Nah, sebenarnya pengalaman hidup ini tidak hanya pada Herodes. Tadi sudah diakui dengan jujur depan pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari juga. Kalau boleh tahu kenapa? Kok pernah cemas? Ngapain? Kenapa? Atau belum bisa bayar utang dan dikejar-kejar terus? Dan tiap hari mimpi buruk terus. Orang nggak ada apa-apa tapi rasanya kok saya nggak nyaman gitu. Tapi kejadian yang nyata sering bisa dibilang seperti atau persis dengan yang dialami oleh Herodes. Yaitu ketika ada orang lain tampil, nah kita mulai gelisah. Dulu yang menjadi lektor di sini adalah orang tertentu. Tapi sekarang muncullah seorang lektris namanya Indrawati. Wah. Menjadi penyanyi haleluya lagi itu. Orang mulai was-was, wah saya yang selama ini menjadi lektor pilihan, lektor satu-satunya. Jangan-jangan tergusur. Gelisah, nggak ada alasan apa-apa. Ada orang itu merasa gelisah karena ada lektor, ada lektris baru. Lalu juga kita gelisah karena ada orang yang terpilih menjadi pengurus. Menjadi pengurus. Ketika diminta untuk jadi pengurus nggak mau. Tapi ketika si itu benar jadi ketua, mulai bingung. Ya salah sendiri, dulu ditawari untuk jadi pengurus nggak mau. Dan dia yang kebetulan tidak aku suka, kok dia terpilih. Mau nggak mau aku harus tunduk pada dia yang terpilih menjadi pengurus. Waduh, kenapa ya dulu saya tidak mau? Ya tadi itu, mulai ada kecemasan. Nah, kecemasan itu hal yang biasa. Tapi kecemasan kalau diikuti lalu pada perilaku yang tidak benar, yang tidak bijak, itu mulai sungguh-sungguh tidak baik. Orang cemas, orang was-was, orang khawatir, orang tidak nyaman, kalau dia mulai, ya tadi itu, untuk tidak mau makan, tidak mau minum, ditanyai, kenapa? Kok kamu sekarang kurus? Apakah kamu sedang kasmaran? Kasmaran apa? Mulai galak. Kecemasan menjadi kita menjadi emosional, temperamental. Dan tidak hanya itu, ketika cemas, khawatir, was-was, karena orang lain maju dan sesuatu yang baik daripada dia, tapi kita tampil sebaliknya. Apa yang kita tampilkan? Mulai nyebar gosip. Nah inilah. Jadi Injil hari ini sebenarnya ada pembelajaran untuk kita. Cemas, nggak nyaman, khawatir, was-was itu tidak masalah, hal wajar, manusiawi sekali. Tapi kalau mulai berdampak melebar yang negatif, itu yang harus kita rem, kita cegah, dan jangan kita terjerumus ke sana. Ya tadi kan masih pada ngaku cemas ya, ojo cemas lagi itu. Nanti pulang dari misa ini sukacita. Jangan manyun terus, jangan cemberut terus, wes elek tambah elek. Ya. Jadi ini kritik, refleksi, permenungan dari Injil Lukas bab 9 ayat 7-9 hari ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya mari kita hidup bijak. Hidup bijak, jangan keburu dan terkuasai oleh perasaan yang merugikan diri sendiri. Dan lalu kita semakin beriman bahwa kalau orang-orang begitu terpesona dan berpasrah pada Yesus, mari kita pun juga mendekat dan akrab pada Yesus.
Bagaimana? Sudah berusaha untuk berdekatan dan akrab dengan Yesus? Sudah ada? Apa yang dilakukan untuk akrab dengan Yesus? Satu, misa. Selain misa apa lagi? Berdoa. Selain doa apa lagi? Baca kitab suci. Setelah baca kitab suci apa lagi? Ikut BKSN. Ya. Karena kalau hanya baca sendiri, kadang-kadang mumet, nggak ngerti kok, semakin pusing ya baca kitab suci. Setelah kita ikut BKSN menjadi jelas. Romo gembar-gembar BKSN, memang Romo ikut? Oh, ikut saya. Saya BKSN di tempatnya Bu Indrawati. Ya. Saya ikut BKSN di Ciapus, di Pasir Kuda. Lalu nanti ke sana lagi. Lalu kemarin saya ikut BKSN di Bogor Tengah. Tapi yang terjadi adalah mereka yang kumpul berusaha untuk semakin dekat dengan Yesus yang mempesona itu. Bukan sebaliknya, hanya penasaran siapa sih Yesus itu. Mari lambatan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Perhatikanlah keadaanmu, maka naiklah ke gunung, balah kayu dan bangunlah rumah bagiku, Allah Tuhanmu. Kita sampaikan kita untuk adorasi kita.